Jika ku kenang kembali masa itu, rasanya seperti mimpi bisa mendapat pengalaman yang teramat indah, bahkan nyaris mustahil. Pengalaman yang kudapatkan dari Bu Rahma dan putrinya, yang akhirnya menjadi rahasia termanis, sekaligus kenangan berkesan dalam hidupku. Dan kejadian indah itu bermula saat aku mengikuti penyuluhan kesehatan sebagai tugas akhir kuliah di sebuah daerah terpencil di Jawa Timur. Tepatnya di desa kecil yang belum terjangkau oleh angkutan dari arah kota. Bahkan untuk mencapai jalan raya pun, kami harus berjalan kaki selama 2 jam. Semula kukira warganya masih terbelakang dan minim pergaulan. Maklum, di salah satu dusun yang dihuni sekitar 100 keluarga, hanya satu rumah yang mempunyai TV. Dan itu pun masih menggunakan aki. Aku sendiri adalah mahasiswa akhir dari salah satu universitas negeri ternama di Surabaya. Namaku Sandi, dan saat itu usiaku masih 23 tahun. Tugas penyuluhan itu tentu merupakan tantangan besar bagiku. Sebuah upaya menerapkan ilmu yang kudapat untuk masyarakat yang paling membutuhkan. Sebenarnya, aku bisa saja memilih lokasi yang lebih mudah dijangkau. Tapi lantaran dosen pembimbingku menyarankan tempat yang benar-benar terisolir. Akhirnya jadilah aku menempati desa itu. Di sana aku kebetulan ditampung di rumah salah satu perangkat desa, yaitu seorang ibu paruh-baya yang kutaksir berusia kurang dari 42 tahun. Berpostur ideal berkulit sawo matang, dan rupawan bernama Rahma, atau Bu Rahma, aku memanggilnya. Beliau memang berbeda dari kebanyakan penduduk lainnya. Tapi yang semakin membuatku tertarik, bukan pada profesinya, melainkan dengan statusnya, yang merupakan janda dengan 1 anak, yang saat itu sedang menempuh perkuliahan di luar kota. Dari yang kudengar, Bu Rahma itu ternyata bukan warga asli desa tersebut. Ia berasal dari kota kabupaten, tempat suaminya dulu bekerja sebagai pegawai dinas. Dan setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu, Bu Rahma memilih kembali ke kampung halaman orang tuanya. Dan berkat kecerdasannya, beliau kemudian dipercaya untuk menjadi salah satu perangkat desa. Sehari-hari beliau tinggal sendiri, hanya saja waktunya banyak tersita di kantor desa. Semula, kukira akan sulit mendekati ibu parubaya itu. Tapi, rupanya tidak juga. Dan semua kejadian indah itu dimulai di suatu sore. Sore di mana aku baru saja datang dari kampus setelah konsultasi skripsi pada dosen pembimbing. Kebetulan sore itu hujan deras sekali, dan lantaran lupa tak membawa jas hujan, maka aku tiba di sana dengan kondisi basah kuyup. Sekilas nampak rumah Bu Rahma begitu sepi dengan pintu yang terbuka. Dan lantaran kondisi basah itu, akhirnya aku pun buru-buru menuju kamar tanpa mengucap salam lebih dulu. Di kamar, aku segera mengganti pakaian basah itu dengan handuk. Ketika sayup-sayup, ku dengar suara langkah kaki mendekat. Aku terdiam sejenak, lalu iseng mengintip dari balik korden kamarku. Rupanya Bu Rahma lah yang datang. Entah karena kedinginan atau apa, kedatangan Bu Rahma itu justru kuanggap sebagai rejeki saat itu. Gejolak baik, serta pikiran iseng, mendadak hadir di benakku. Saat itu, aku pura-pura mengeringkan rambut dengan handuk, sehingga otomatis perahu motor yang tadinya tertutup badai, menjadi plong tanpa hambatan apapun. Setelah itu, mataku pura-pura terpejam, seolah benar-benar tak mengetahui kehadiran Bu Rahma ke kamarku. Dan secara naluri, perahu motor itu pun siaga dengan sendirinya. Bahkan haluannya ikut ke kanan-kiri, mengikuti irama handuk saat mengeringkan rambut kepala. Dan benar saja, sedetik kemudian, Bu Rahma pun menawik gorden kamarku. Sementara aku yang tetap pura-pura tak tahu, membuat Bu Rahma kaget dengan penampakan astral itu. Sekilas beliau tampak berusaha tenang. Meski percikan gejolak baik itu, tak bisa ia sembunyikan. Entah mengapa ada perasaan bangga, bisa mempresentasikan kebaikan itu. Dan ketika beliau hendak menyapaku, secara bersamaan, aku pura-pura kaget, hingga menjatuhkan handuk itu. Walah Bu, Sandi kirain siapa? Abisnya, Nak Sandi nggak bilang-bilang sih kalau sudah datang. Kata Bu Rahma bersikap biasa, seakan-akan tak ada apa-apa. Iya Bu, tadi keburu ke kamar, soalnya kehujanan. Wah, bisa masuk angin loh Nak. Bentar, Ibu ambilin minyak angin ya. Nggak usah Bu, takutnya malah panas. Ya enggak lah Nak Sandi. Bukan Bu, maksud Sandi. Takutnya panas kalau kena ini loh Bu.
kataku sambil menoleh ke arah perahu motor itu. Sejenak Bu Rahma menelan Yuda. Ih, Nak Sandi ini bisa aja ah. Emangnya mikirin apa toh? Kok sampai kayak gitu? Katanya sambil mengamati penampakan baik itu. Untuk sejenak, aku tak menjawab. Bahkan makin bangga mempresentasikan hal itu. Ih, unik banget toh nak. Masa sih Bu? Kataku. Sambil berjalan mendekat, lalu sejenak kelingak-kelinguk. Kok sepi Bu? Kemana yang lain? Nggak tahu juga sih nak. Mungkin lagi di kantor desa. Katanya yang mendadak gugup. Memang biasanya di rumah Bu Rahmah, kadang ada saja kolega yang datang. Entah untuk sekedar main, atau ada yang memiliki keperluan pada ibu satu anak itu. Untuk sejenak, nampak Bu Rahma makin kikuk dengan sikapku. Bahkan mendadak ia justru sedikit melangkah mundur dariku. Tapi entah keberanian dari mana, sebelum Bu Rahma hendak berbalik, aku segera menawik bahu itu. Tapi rupanya, Bu Rahma hanya diam, seolah memberi lampu hijau untukku. Dan lantaran gejolak baik itu makin meningkat, aku justru maju, hingga sambutan demi sambutan satset pun tercipta saat itu. Jujur aku sudah tak peduli, jika seandainya ia nanti sampai menegur atau mengusirku. Tapi, rupanya hal itu tak berlaku. Bahkan tanpa kukira, ia justru menyambut niat mulia dariku. Aku tahu mungkin ia merasa sesepian selama ini. Lantaran sejak aku berada di sana, tak ada satupun teman pria atau pacar yang datang mengunjungi ibu parubaya itu. Bahkan yang lebih mengagetkanku lagi, tanpa diminta, ia justru menyiapkan sajian-sajian kebaikan tersebut. Sontak sejenak aku tertegun. Rupanya di usianya yang tak lagi muda, Bu Rahma masih menyimpan keindahan alam yang memadai. Begitu ideal, bahkan nyaris seperti remaja masa kini. Alhasil dengan ragu aku menunuk, hendak memberi perhatian pada sajian kebaikan itu. Tapi rupanya saat aku hendak bergegas, mendadak Bu Rahma menoyak dan berkata, "Biar ibu aja Nak Sandi," katanya sambil tersenyum manis padaku. "Loh Bu, biar Sandi yang..." Kataku terhenti, ketika tiba-tiba Bu Rahma mendorongku ke depan. Sontak aku kaget, ketika perahu motor itu mendapat perhatian mulia. Sungguh sore itu menjadi sore yang berbeda bagiku. Lantaran setelah perhatian itu usai, Bu Rahma mendadak merubah haluan negara yang semula menatapku menjadi sebaliknya. Dan, alhasil, seruan kebaikan pun bergema, seiring laju perahu motor yang semakin melesat pada tujuan negara. Rupanya, meski masih perdata, aku tak mengecewakannya. Sebisa mungkin aku mendatangkan banjir bandang. Sampai beberapa menit kemudian, musibah itu datang melanda. Wah, Nak Sandi kok pupu inter toh? Udah sewing ya? Enggak kok Bu, cuman iseng-iseng aja kok ah. Dalam upaya rapat paripurna itu, beberapa varian motor pun kuterapkan pula. Hingga beberapa waktu lamanya, akhirnya Bu Rahma pun tiba. Disusul aku setelahnya. "Makasih loh Nak Sandi," katanya sambil mengatur laju angin yang masih melanda. "Wah, Sandi yang harusnya makasih toh Bu," kataku tersipu malu. Setelah aku berkata demikian, suasana mendadak hening kembali. Hari sudah beranjak malam, dan hujan pun terus turun dengan derasnya. Hal itu membuatku mengantuk, hingga tanpa sadar aku terlelap saking lelahnya. Singkat cerita, aku baru terjaga ketika Bu Rahma memanggilku untuk makan malam. Kami pun melangkah beriringan menuju ruang makan. Sambil makan, kami ngobrol berdua. Saat itu Bu Rahma mengatakan, jika putri semata wayangnya yang kuliah di Semarang, berencana akan pulang. Namanya Rina, berwajah manis, persis seperti ibunya. "Cantik kan Nak Sandi?" kata Bu Rahma saat menunjukkan foto Rina di ponselnya. "Ah, masih cantikan ibu kok," kataku membuat Bu Rahma tersipu. Awas naksir nanti lo ya, kalau dia datang." "Ya enggak lah Bu, malah Sandi mau setia aja sama ibu." Begitulah obrolan kami saat makan bersama malam itu. Sejak kejadian itu, keakrabanku dengan Bu Rahma pun berubah drastis. Jauh melampaui keakraban antara tuan rumah dan penyuluh. Bu Rahma seolah menemukan kembali sesuatu yang hilang. Sementara aku mendapatkan pelajaran baru dari seorang wanita yang penuh pengalaman. Kami lebih sering meluangkan waktu untuk mengulang kebaikan itu. Apalagi memang hanya ada kami berdua di rumah sederhana itu. Dan kukira, aku memang hanya akan setia pada Bu Rahma, seperti apa yang kukatakan waktu lalu. Tapi rupanya,
Kenyataan berbeda saat Rina pulang ke rumah ibunya itu. Tepatnya pada hari Minggu pagi, genap sebulan aku tinggal di sana, dan Rina sedang liburan selama 2 minggu lamanya. Awal pertemuan kami, Rina sempat kaget dengan kehadiranku di rumahnya. Lantaran kebetulan saat itu, ibunya sedang bertugas mendampingi Pak Kades, sehingga tak ada yang menjelaskan alasanku tinggal di rumah itu. Tapi rupanya Rina cukup nyaman untuk diajak bicara. Sehingga setelah kujelaskan tujuanku di sana, kami pun lanjut ngobrol tentang apa saja. Dan hal itu pun berlanjut bahkan ketika Bu Rahma datang dari kantornya. Singkatnya, semenjak ada Rina, baik aku dan Bu Rahma sedikit membatasi diri untuk rapat paripurna. Waktuku yang tadinya fokus pada Bu Rahma, lebih banyak teralihkan bersama Rina. Hal itu semakin didukung lantaran Bu Rahma pun lebih sering berada di kantor. Terutama setelah beliau dipercaya mengemban tugas irigasi desa. Perubahan rutinitas itu justru membuat aku dan Rina menjadi lebih akrab dari biasanya. Bahkan saking akrabnya, kami tak canggung lagi untuk keluar masuk kamar masing-masing. Sampai akhirnya, kejadian yang tak pernah kusangka-sangka itu pun terjadi lagi. Aku ingat saat itu Rina memintaku datang ke kamarnya. Di sana ia meminta bantuanku untuk membuat naskah pidato untuk salah satu mata kuliahnya. Seperti biasa, tanpa sungkan pun aku duduk di tepi defense dan mulai membantunya. Dan entah kebetulan atau apa, saat Rina beranjak ke kamar mandi, netraku tak sengaja tertuju pada layar ponsel yang tergeletak di tepi defense. Layar itu menampilkan notifikasi yang baru saja masuk. Tapi pandanganku lebih tergelincir pada isi layar utama. Di sana, tak disangka tampak thumbnail yang menampilkan PM3GP. Bahkan baru beberapa menit, Rina simak sebelum ia meninggalkanku. Jelas sekali, itu adalah koleksi PM muda-mudi asal negeri Sakura. Jantungku berdebar, memikirkan betapa Rina yang kukira lugu, rupanya memiliki hobi yang sama sekali tak kuduga. Deswiran dalam diri pun datang tiba-tiba. Bahkan perahu motor yang semula diam, mendadak siaga merespon apa yang baru kudapati tersebut. Gejolak baik, seketika hadir, membuatku membeku di tempat. Terutama saat aku menoleh, dan Rina sudah mematung di belakangku. Ia tak langsung menegurku, melainkan tersenyum penuh arti, seolah tahu apa yang baru saja kutemui. Itu koleksi Rina loh kak, katanya dengan nada pelan. Seketika jantungku berdegup, apalagi ia berkata dengan wajah yang sangat dekat denganku. Melihat Rina terdiam, segera kuhaturkan sambutan baik tersebut. Kukira Rina akan marah dengan sikapku, tapi rupanya tidak. Ia justru menyambut antusias kebaikan-kebaikan itu. Benar-benar tak kusangka, Rina rupanya tak jauh beda dengan ibunya. Bahkan aku yang awalnya ragu, justru jadi bersemangat lantaran Rina berinisiatif lebih dulu. Rina menyiapkan sajian baiknya itu padaku. Dan wow, memang tak sebagus Bu Rahma. Tapi setidaknya, aku cukup terpana memperhatikannya. Dengan buru-buru, ku beri perhatian pada setiap sajian kebaikan itu. Dan lantaran khawatir Bu Rahma akan datang tiba-tiba, aku mengambil tindakan satset secara kilat. Ya, seperti apa yang telah kuhaturkan pada ibunya waktu lalu. Aku pun memberikan hal yang sama pada Rina. Meskipun ia masih sangat tak seprofesional sang ibu, tapi tetap kuhargai usahanya. Kopling manual dan metode kilat pun berjalan. Seiring nada dering syahdu yang terdengar memenuhi ruangan. Sayangnya, aku tak sampai tiba pada tujuan utamaku. Lantaran aku tak sampai hati melihat Rina, yang sepertinya kehabisan spirit, karena kebaikan-kebaikan itu. Singkat kata setelah banjir bandang melanda, entah karena lelah atau apa, Rina terlelap beberapa menit setelahnya. Melihat itu, aku pun segera membereskan negara, lalu berjingkat melangkah hendak keluar dari sana. Tapi sayangnya, saat aku hendak membuka pintu, mendadak aku kaget, mendapati Bu Rahma mematung di depanku. Seketika itu aku membeku di tempat, bahkan hampir tak bisa bicara. Ibu kok sudah pulang? Kataku berusaha bersikap biasa. Dan kukira, Bu Rahma sudah pasti akan marah padaku. Apalagi aku yakin, ia pasti sudah tahu rapat paripurna antara aku dan putrinya itu. Tapi rupanya dugaanku salah. Bukannya marah,
Bu Rahma justru tersenyum manis padaku. Kok kaget gitu toh nak Sandi? Mama maaf bu, tadi Sandi cucu cuman. Udah, nggak apa-apa kok nak. Memang zaman sekarang lain dengan zaman ibu dulu. Yang penting harus hati-hati loh ya. Aku hampir tak percaya mendengar perkataannya. Ia seolah mengizinkan aku untuk membahagiakan Rina. Dan ya, sejak saat itulah, Bu Rahma tak pernah sekali mempermasalahkan. Jika aku membantu Rina menyelesaikan masalahnya, tak jarang pula kami bahu-membahu mengatasi masalah bersama-sama, dengan penuh canda tawa dan bahagia. Waktu pun berlalu dengan begitu cepat. Setelah masa penyuluhan kuliahku berakhir, maka berakhir pula keakraban antara kami bertiga, seiring Rina kembali ke Semarang. Tapi, komunikasi kami tak pernah putus. Melalui pesan, kami terus berbagi cerita. Menunggu saat yang tepat untuk bertemu, dan tentunya mengulang niat mulia itu bersama. Hingga setahun kemudian, setelah aku berhasil menyelesaikan kuliahku, aku kembali mendatangi desa itu. Bukan lagi sebagai mahasiswa penyuluh, melainkan sebagai pria yang siap melamar Rina. Di teras rumah, di hadapan Bu Rahma yang tersenyum, aku menyampaikan niatku untuk menjadikan Rina pendamping dan membawanya tinggal di kota. Bu Rahma pun tak keberatan, ibu percaya, kamu bisa menjaganya nak. Lagi pula, ibu kan juga tahu betul, gimana kualitas rapat paripurnamu toh, katanya tertawa sambil mencubitku. Dan ya, pada akhirnya, aku dan Rina meninggalkan desa terpencil itu. Meninggalkan Bu Rahma yang tetap tabah, menjalani perannya sebagai perangkat desa. Kami membawa serta restu tulus Bu Rahma, serta rahasia termanis dan kenangan paling berkesan dalam hidup kami. Di kota baru, kami memulai babak baru, dan aku tahu, berkat pelajaran dari sang ibu dan putrinya, bahtera rumah tangga kami akan selalu penuh dengan kebaikan yang tak terduga.